Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 345, Persiapan. Karena kamu sudah memutuskan, aku tidak akan mengatakan apapun. Master Anggur menatap Jian Wushuang dengan wajah serius. Kemudian dia mengeluarkan dua manik cahaya ungu emas, yang tampak biasa tetapi mengandung kekuatan serangan yang sangat besar. Apa itu? Jian Wushuang menatapnya dengan heran dan bertanya. Itu adalah granat iblis. Aku mendapatkannya secara tidak sengaja. Kata Master Anggur, manik kecil ini memiliki kekuatan yang sangat besar dengan metode operasi yang canggih. Selama ia mengenalimu sebagai pemiliknya, kau dapat meledakkannya dengan pikiranmu. Saya pernah menguji satu, dan kekuatan yang dilepaskannya mengejutkan saya. Jika digunakan dengan benar, granat iblis bahkan dapat mengancam ahli Saint Realm tingkat atas. Dua sisanya adalah milikmu. Anggap saja ini hadiah, untuk menghormati hubungan kita. Terima kasih banyak, kata Jian Wushuang penuh rasa terima kasih. Dia mengambil manik cahaya ungu emas dan memegangnya erat-erat di tangannya. Setelah merasakan kekuatan granat iblis, kekejaman muncul di matanya. Kapan kamu akan berangkat? Master Anggur menatapnya dan bertanya. Sekarang, kata Jian Wushuang dengan suara rendah. Master Anggur mengangguk dan berkata, pastikan kamu sudah siap. Tolong jaga mereka, kata Jian Wushuang. Jangan khawatir. Para ahli dari sekolah alkimia akan mengurusnya, kata Wine Master sambil tersenyum. Jian Wushuang mengangguk. Ia menatap Wang Yuan, Yang Zaixuan, dan Surou sekali lagi, lalu menarik napas dalam-dalam dan pergi. Setelah menempatkan mereka bertiga, Master Anggur juga pergi, menuju ke arah yang dituju Jian Wushuang. Di pegunungan kuno, luas dan megah. Tepat di tengah-tengah pegunungan itu, berdiri sebuah gunung raksasa, setinggi setidaknya 1000 kaki. Gunung itu dikenal sebagai Gunung Langit. Seorang pemuda berpakaian hitam, Jian Wushuang, berdiri di puncak gunung langit dengan pedang panjang di punggungnya. Kemudian dia duduk dan mengeluarkan beberapa cincin interspatial. Dia mendapatkannya dari 7 ahli alam suci di Istana Kaisar Suci. Setelah dia membunuh mereka dan mengambil cincin interspatial mereka, dia belum sempat memeriksanya dengan cermat sampai sekarang. Total ada 7 cincin interspatial. Dia mulai memeriksanya satu persatu. Dia harus mengakui bahwa 7 ahli alam suci dari Istana Kaisar Suci, yang semuanya telah memahami domain, masing-masing memiliki sejumlah besar aset berharga, bahkan termasuk beberapa harta langka. Ramuan, manual, dan senjata ajaib juga. Di antara harta karun itu, ada satu yang malah membuatnya terkejut. Dia menemukan busur hitam besar. Meskipun tidak ada anak panah di dalamnya, kekuatannya tetap mengerikan. Busur pembunuh dewa. Melihatnya, Jian Wushuang merasa terkejut dan senang. Busur pembunuh dewa ini adalah senjata ajaib tingkat 2. Berbeda dengan senjata sihir lainnya, busur pembunuh dewa dapat mengumpulkan sejumlah besar kekuatan pembunuh dalam hitungan detik. Bagus. Jian Wushuang tersenyum dan berkata, cincin interspatial Mo Yun memang memiliki sesuatu yang bagus. Namun, butuh waktu untuk mengumpulkan kekuatan. Itulah sebabnya dia tidak menggunakannya saat bertarung dengan Jian Wushuang. Jian Wushuang terlalu cepat, jadi dia tidak punya cukup waktu. Sekarang, itu milik Jian Wushuang. Granat iblis, busur pembunuh dewa, dan cara-caraku yang lain seharusnya memberiku sedikit peluang untuk bertahan hidup. Jian Wushuang yakin dia punya peluang. Pertarungan tidak dapat dihindari selama tanda jiwa darah masih ada padanya. Tubuh kloningnya hancur dan tubuh barunya belum terbentuk. Oleh karena itu, dia tidak bisa secara diam-diam mengganti dirinya dengan kloning. Tak ada seorang pun yang menolongnya. Ia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Di puncak gunung raksasa, Jian Wushuang duduk bersila. Kemudian dia memejamkan matanya perlahan. Napasnya menjadi teratur dan pikirannya menjadi tenang. Setengah hari berlalu dengan cepat. Jian Wushuang membuka matanya yang penuh tekad. Semuanya sudah siap. Kekuatan dan pikiranku dalam kondisi sempurna. Aku sudah menghabiskan semua kemampuanku dan menyiapkan 5 jurus pembunuh. Istana Kaisar Suci, tidak peduli siapa yang kau kirim, dengan bantuan 5 gerakan mematikan ini, aku akan mampu melawan mereka secara langsung. Gemuruh gelombang. Aura dahsyat bangkit dan bergejolak, menyebabkan seluruh area bergetar. Di pegunungan yang panjang itu, Jian Wushuang bukan satu-satunya yang hadir. Ada banyak ahli yang bersembunyi di daerah sekitarnya, menunggu dengan tenang. Berita telah menyebar sejak pertempuran di Ice Nether Valley beberapa hari lalu. Dan, Jian Wushuang berada di pusat badai karena tanda jiwa darah. Semua orang tahu bahwa Istana Kaisar Suci tidak akan membiarkannya pergi. Mereka pasti akan mengirim salah satu guru suci mereka untuk membunuhnya. Jadi pasti akan terjadi pertarungan sengit. Oleh karena itu banyak di antara mereka yang menanti dengan penuh harap.
Mereka ingin melihat apakah Jian Wushuang, seorang jenius langka, akan sekali lagi mampu menciptakan keajaiban selama krisis hidup dan mati ini. Mereka telah mengikuti dan mengawasinya sejak dia meninggalkan lembah Ais Nether. Sekarang, dengan Jian Wushuang di puncak Gunung Skyward, jelas bahwa orang lain juga akan berada di sini. Daerah sekitarnya ramai dengan diskusi. Sepertinya dia akan bertahan di sini. Karena tanda jiwa darah, tidak ada pilihan selain melawan mereka sampai mati. Jika mereka ingin memastikan dia tidak punya kesempatan untuk bertahan hidup, Istana Kaisar Suci harus mengirim seorang guru suci untuk menghadapinya. Yang mana yang akan datang? Banyak pakar berdiri di sekitar area itu, menunggu dengan tenang. Kemudian, satu hari kemudian, seorang tetua ramping berjubah hitam perlahan muncul dari kejauhan. Dia berjalan perlahan, tetapi setiap kali dia melangkah, dia tampak bergerak sejauh 1000 kaki. Dalam sekejap mata, dia telah tiba di tengah pegunungan. Mengambang di depan gunung langit, dia menatap Jian Wushuang. Begitu sesepuh ramping itu muncul, para ahli yang mengelilinginya berbalik menghadapinya. Mereka semua tercengang. Dia adalah guru suci kedua.